Baik, di sini saya menggunakan data validasi peminjaman buku perpustakaan. Kode di atas digunakan untuk membuat tabel keputusan, requisition table, pada sistem peminjaman buku. Tabel ini berfungsi untuk menampilkan berbagai kombinasi kondisi yang mungkin terjadi serta hasil yang dihasilkan dari setiap kondisi tersebut. Bagian data berisi beberapa kondisi, yaitu jumlah buku yang dipinjam hanya bisa 3, dan apakah pengguna memiliki denda atau tidak, serta apakah status member masih aktif. Setiap kondisi diisi dengan nilai T, truth, yang berarti kondisi terpenuhi, dan V, false, yang berarti kondisi tidak terpenuhi. Selanjutnya terdapat bagian aksi atau hasil, yaitu boleh dipinjam jika semua syarat terpenuhi, ditolak jika ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi. Variabel kolom digunakan untuk memberi nama setiap kolom aturan, kemudian data diubah menjadi bentuk tabel menggunakan data frame data dan ditampilkan dengan rapih menggunakan tabulate. Nah, di sini ada tabel. Tabel itu menentukan apakah seseorang boleh meminjam buku atau ditolak berdasarkan 3 kondisi. Pertama, buku yang harus dipinjam itu maksimal 3, member tidak ada denda, dan member aktif. Dan selanjutnya ada jika semua kondisi terpenuhi, T semua, boleh dipinjam, seperti contoh rule apan. Dan jika ada salah satu kondisi V ditolak, contoh rulenya itu nomor 1 sampai 4. Jadi user itu hanya boleh meminjam buku jika semua syarat terpenuhi. Kalau ada salah satu saja syarat tidak terpenuhi, langsung ditolak oleh user. Berikutnya ada codingan debt pinjam buku. Jumlah, ada denda, dan member aktif, bertujuan untuk menentukan apakah pengguna boleh meminjam buku atau tidak. Jika jumlah buku lebih dari 3, ditolak. Jika pengguna memiliki denda, ditolak. Dan jika member tidak aktif, ditolak. Dan juga jika semua syarat terpenuhi, boleh dipinjam. Bagian kelas tes perpustakaan digunakan untuk membuat pengujian otomatis setiap fungsi tes, seperti tes buku lebih, menguji jika buku terlalu banyak, tes ada denda, menguji jika ada denda, tes member tidak aktif, menguji jika member tidak aktif, tes valid, menguji kondisi yang benar. Di sini ada perintah slap asek equal digunakan untuk membandingkan hasil program dengan hasil yang diterapkan. Kode ini memastikan bahwa fungsi berjalan sesuai aturan dengan cara menguji berbagai kondisi secara otomatis. Saat kode dijalankan, akan muncul hasil seperti ini. Tes buku lebih, oke. Tes ada denda, oke. Tes member tidak aktif, oke. Dan tes valid, oke. Artinya tes berhasil. Artinya hasil dari fungsi sesuai dengan yang diharapkan. Di sini ada kode ini digunakan untuk menampilkan hasil pengujian dalam bentuk tabel. Test case itu artinya berisi beberapa data uji input plus hasil yang diharapkan. Dan di sini ada from jumlah denda aktif, menguji setiap data satu persatu. Aktual pinjam buku, jumlah denda, dan aktif itu artinya mengambil hasil dari program. Lalu ada result, artinya menyimpan semua hasil ke dalam list. Dan data frame itu artinya mengubah data jadi tabel yang rapi. Terlihat dari tabel ini, status semuanya pas, artinya hasil program aktual sudah sesuai dengan yang diharapkan. Fungsi yang dibuat berjalan dengan benar tanpa kesalahan. Kode ini digunakan untuk menguji sistem berdasarkan perilaku pengguna user, bukan hanya logika program. Sini ada bagian kodenya. Debt perpustakaan berfungsi untuk menentukan hasil peminjaman. If jumlah itu syaratnya itu syarat berhasilnya itu ada 3. Pertama, buku yang dipinjam harus 3, tidak ada denda, member aktif. Retur berhasil
berfungsi jika semua terpenuhi. Return ditolak, berfungsi jika ada yang tidak terpenuhi. Lanjut, ada kelas tes BDD, berfungsi untuk membuat pengujian otomatis berbasis skenario. Sini juga ada depth test sukses, berfungsi untuk menguji kondisi user yang memenuhi semua syarat. Hasil harus berhasil. Kalau depth test gagal itu berfungsi untuk menguji kondisi yang tidak memenuhi syarat. Hasil harus ditolak. Dan terakhir ada SLAP, berfungsi untuk membandingkan hasil program dengan hasil yang diharapkan. Di sini ada hasilnya. Saat dijalankan hasilnya biasanya seperti tes sukses oke, tes gagal jumlah oke, tes gagal denda oke, tes gagal member oke. Itu artinya semua tes menghasilkan oke itu adalah pas. Berarti sistem sudah berjalan sesuai skenario BDD dan perilaku sistem sesuai dengan yang diharapkan pengguna.